Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hadamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wasma'u qawla rabbakum la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansurna wa man nasaraddin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa la dzikrullahi akbar. Sidang jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap puji dan syukur selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas petunjuk hidayahnya lah pada hari yang berbahagia ini kita telah mampu menyelesaikan tugas kita, yaitu melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan sebulan penuh. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, kata Allah. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan
dan kalian bertakbir kepada Allah terhadap petunjuk yang telah Allah berikan kepada kalian. Salah dan salam selalu kita doakan kepada Allah, senantiasa terus dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Habib Mumsyi Masjid Babut Taqwa Mapolres Luxmawe yang kami muliakan, Bapak Kapolres dan seluruh pejabat Polres Luxmawe yang kami muliakan, serta seluruh jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah yang khatib muliakan. Pada hari ini kita hadir ke sini adalah untuk mengungkapkan rasa syukur, rasa bahagia di dalam hati kita. Di mana sebulan penuh bulan Ramadan kita telah diberikan hidayah oleh Allah untuk mengisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah pokok di dalam bulan Ramadan, yaitu puasa. Orang-orang yang telah mampu melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh di dalam bulan Ramadan tersebut, para jemaah, hari ini mereka Idul Fitri, kembali fitrah, suci, seperti dilahirkan oleh orang tuanya dahulu. Karena ibadah puasa yang dilaksanakan di dalam bulan suci Ramadan telah mampu membersihkannya, karena Allah melalui Rasulnya menjelaskan, di mana Rasulullah bersabda, "Man sama imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, diampuni oleh Allah ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga hari ini kita datang ke rumah Allah ini untuk bersyukur terhadap bersihnya kita daripada dosa-dosa tersebut. Pada hari ini khatib mengajak kita semua para jemaah untuk melihat apa nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah puasa yang telah kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Di antara nilai-nilai yang ada yang dapat kita ambil para jemaah dari ibadah puasa yang kita laksanakan tersebut adalah yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan benar, yang telah mampu membersihkan dirinya, nafsunya, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia mampu membersihkan hawa nafsunya dan datang hari ini untuk menyebut asma-asma Tuhannya dan kemudian dia melakukan salat, maka orang tersebut akan menjadi orang yang takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan maksiat kepadanya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan perintahnya. Takut melakukan kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diajarkan oleh ibadah puasa untuk menjadikan kita hamba yang takut kepadanya. Karena itu, hari ini apapun profesi kita dan siapapun kita adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai polisi, jadilah polisi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan semena-mena dalam wewenang dan jabatan kita. Kita sebagai pedagang, jadilah pedagang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan berbuat curang di dalam perdagangan kita. Tidak akan menipu konsumen,
tidak akan mengurangi timbangan. Kita sebagai pejabat pemerintahan, jadilah sebagai pejabat yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menjadi pejabat yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan menyalahi amanah yang diberikan kepada kita. Kita akan berbuat adil kepada masyarakat yang kita pimpin. Jadilah kita orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, para jemaah, maka banyak sekali kemudahan-kemudahan yang akan Allah curahkan dalam kehidupan kita. Banyak persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Mengalami kebuntuan kadang di dalam pemecahan persoalan tersebut. Allah berjanji kepada orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, urusannya akan dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mengalami kesusahan di dalam mencari rizki. Orang yang bertakwa kepada Allah dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rizki dari tempat yang tidak dikira-kira. Orang yang belajar juga sering mandek dalam pendidikannya, dimudahkan oleh Allah dengan takwanya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takutlah kalian kepada Allah. Allah akan mengajari kalian. Adik-adik yang sedang menempuh pendidikan, jangan tinggalkan Allah dalam pendidikan kalian. Karena dengan kalian takut kepada Allah, artinya tidak berani berbuat maksiat kepada Allah dan tidak berani meninggalkan perintah Allah, kalian akan dimudahkan, akan diajari oleh Allah ilmu yang belum kalian ketahui atau bahkan yang belum diajarkan oleh guru kalian. Inilah para jamaah yang diajarkan oleh puasa kepada kita. Maka puasa ini bukan cuma di dalam bulan Ramadan sebenarnya. Bulan Syawal, hari ini kita telah berada pada bulan Syawal. Ada puasa dalam bulan Syawal, paling kurang 6 hari kita berpuasa. Puasa 6. Bulan Dzulqa'dah juga ada puasa di dalam bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulhijjah juga ada puasa, lebih-lebih puasa Arafah. Bulan Muharram, bulan haram. 3 ini bulan haram, juga ada puasa. Sampai Ramadan tahun depan, masih terus setiap bulan ada puasa. Karena Allah ingin tetap menjaga kita agar menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya untuk inilah, untuk orang-orang yang takut inilah Allah ciptakan surga. Uiddat lil muttaqin. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang khusus disediakan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai yang kedua yang diajarkan oleh puasa para jemaah adalah diajarkan kita untuk pandai memilih hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kalau kita beribadah, beribadahlah dengan ibadah yang terbaik. Beribadahlah dengan ibadah yang paling sempurna, yang mendapatkan nilai yang besar pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melihat di dalam bulan Ramadan para jemaah, masjid-masjid penuh terisi dengan salat jamaah, berbeda dengan bulan-bulan di dalamnya. Karena kita tahu, karena kita diajarkan di dalam bulan Ramadan agar kita memilih yang terbaik dalam ibadah kita. Boleh kita salat sendiri di rumah, tidak dilarang.
Sah kita salat sendiri di rumah. Tapi kita tahu bahwa Rasulullah mengatakan, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bisaba'i wa isyrina darajah. Ada perbedaan yang sangat jauh antara salat sendiri dengan salat jamaah. Kalau salat sendiri dapat balasan 1, salat berjamaah apalagi di masjid dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 27 kali lipat para jamaah. Maka kita memilih salat berjamaah. Ini yang dinilai, yang diajarkan oleh ibadah puasa. Maka nilai ini harus terus kita lakukan. Jangan kosongkan masjid setelah ibadah puasa, setelah Ramadan berakhir. Walaupun Ramadan telah berakhir, tapi kita terus mengisi rumah Allah dengan ibadah-ibadah yang terbaik. Kemudian nilai yang ketiga yang diajarkan oleh ibadah puasa kepada kita para jemaah adalah kepedulian terhadap sesama. Bulan puasa telah membawa kita kepada merasakan lapar. Bagaimana kita merasakan lapar setiap hari dalam bulan puasa? Yang halal tidak kita konsumsi, apalagi yang haram. Kita patuh kepada Allah untuk merasakan lapar di dalam bulan Ramadan tersebut. Rasa lapar yang kita lakukan, yang kita rasakan itu para jamaah, membuat kita tahu bagaimana saudara-saudara kita yang tidak memiliki makanan merasakan lapar. Membuat kita merasakan bagaimana laparnya orang-orang miskin, bagaimana laparnya orang-orang fakir, sehingga tumbuh di dalam diri kita rasa peduli kepada mereka, rasa sayang kepada mereka. Maka hari ini kita telah merasakan itu. Buktikan bahwa kita telah mengambil nilai dari ibadah puasa tersebut. Kita telah merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita, sehingga hari ini kita ingin untuk membantu, memudahkan saudara kita tersebut. Irham man fil ard yarhamukallah yarhamuka man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi ini, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Kalau kita ingin Allah, para malaikatnya menyayangi kita, merahmati kita selalu, dimudahkan selalu kehidupan kita, maka kita dituntut untuk menyayangi, merahmati orang-orang yang ada di bumi ini, makhluk Allah yang ada di bumi ini. Bukankah kita diciptakan oleh Allah sebagai khalifah? Di mana Allah menciptakan Nabi Adam pertama kali, Allah memproklamirkan kepada para malaikat, wa idza qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah, kata Allah. Adam yang diciptakan oleh Allah. Kakek buyut kita yang kemudian menurunkan kita. Artinya kita diberikan beban oleh Allah untuk mengatur bumi ini. Menjaga keseimbangan bumi ini. Mengasihi sesama manusia. Karena sebelum manusia diciptakan, sebelum Nabi Adam diciptakan, sudah ada makhluk lain di bumi, bukan tidak ada. Allah lebih dulu memberikan bumi ini ditempati oleh makhluk yang nama jin. Tapi mereka tidak mampu menjadi khalifah di bumi. Mereka sering menumpahkan darah, mereka sering bermusuhan, berkelahi, lupa kepada perintah Allah. Sehingga di saat Allah menciptakan Nabi Adam, memproklamirkan inni ja'ilun fil ardi khalifah, para malaikat merasa khawatir. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan lagi orang-orang yang menumpahkan darah di muka bumi, yang membuat kerusakan?
Karena mereka, para malaikat telah melihat makhluk yang dulu diciptakan oleh Allah di muka bumi. Rupanya mereka tidak bisa menjadi khalifah. Maka Allah ciptakan kita. Kita jangan ikut jejak makhluk yang lebih dulu hadir di muka bumi sebelum kita. Tapi kita harus mampu memperbaikinya dengan saling berbagi, saling berkasih sayang. Lebih-lebih pada hari ini para jemaah. Ada di antara kita anak-anak yatim yang tidak memiliki orang tua, yang tidak punya harta yang ditinggalkan oleh orang tua. Di tengah kita dan anak-anak kita bergembira menyambut hari raya Idul Fitri ini, mereka kadang-kadang merasa sedih. Mereka berduka karena mereka tidak punya orang tua. Kemana mereka mengadu? Di mana mereka meminta? Anak-anak yang lain punya tempat untuk minta jajan. Bapak, kami butuh jajan segini-segini. Tapi mereka tidak punya orang tua untuk minta jajan. Anak-anak kita ada yang membelikan baju baru. Tapi mereka tidak ada. Karena orang tuanya telah tidak ada. Sedih para jamaah anak yatim. Di masa Khalifah Umar bin Khattab. Pernah di waktu beliau menjadi khalifah, beliau setiap malam meronda keliling daerah, keliling Madinah. Didapati ada rumah anak-anak yang merengek minta makan kepada ibunya. Ibunya mengatakan, tunggu sebentar lagi, ibu sedang memasak. Terus anaknya merengek minta makan kepada ibunya dan ibunya tetap mengatakan hal serupa. Tunggulah hai anakku, sebentar lagi makanan akan masak. Ibu sedang memasak makanan yang engkau harapkan. Sampai suara rengekan itu diam. Sayyidina Umar melihat, mengintip dari balik dinding. Anak itu telah tertidur dalam keadaan lapar. Dan ibu sedang memasak. Lalu Sayyidina Umar memberanikan diri para jemaah masuk ke rumah. Bertanya kepada ibu itu, wahai perempuan tua, apa yang engkau masak? Saya mendengar dari tadi anakmu merengek minta makanan, tapi engkau mengatakan tunggu, ibu sedang memasak. Sampai anakmu tertidur, apa yang engkau masak? Belum juga engkau berikan kepada anakmu. Apa yang engkau masak? Wahai tuan, karena wanita itu tidak tahu bahwa itu Umar bin Khattab. Sebenarnya saya tidak memasak apa-apa. Cuma air yang ada dalam panci saya. Tapi saya menenangkan anak saya agar mereka tidak terus merengek meminta makanan. Karena tidak ada sedikit pun makanan di rumah kami. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Di sekeliling kita tidak tahu. Ada orang-orang seperti itu. Karena kita tidak pernah seperti Umar bin Khattab berkeliling mencari orang-orang yang seperti itu. Maka kita tidak tahu. Karena kita terlalu sering bergaul sesama kita orang-orang kaya. Orang-orang kenyang. Seringkali kita duduk sesama kita orang-orang yang punya. Tidak pernah duduk dengan orang-orang miskin. Sehingga kita tidak tahu bagaimana yang mereka lakukan. Ibadah puasa menggugah kita para jemaah untuk mencari tahu itu. Untuk memberikan sedikit apa yang kita miliki yang telah diberikan oleh Allah. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, kata Allah. Infakkanlah sebahagian dari apa yang kalian miliki sebelum salah seorang kalian didatangi oleh mati. Kita semua pasti akan mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal kalian datang, artinya batasan umur yang Allah berikan kepada kalian sudah sampai, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Sedikit pun tidak akan ditunda dan tidak akan dipercepat. Pasti semua kita punya janji. 4 bulan kita dalam rahim ibu kita. Telah ada janji tersebut dituliskan oleh para malaikat. Kapan kita akan mati?
Di mana kita akan mati? Dengan kejadian apa kita akan mati para jemaah? Kita tidak akan bisa menghindar. Tidak ada yang bisa menghindar kematian. Di saat kita mati, harta yang kita miliki ini para jemaah, paling akan mengantar kita cuma sampai kuburan. Karena kata Rasulullah ada 3 yang mengantarkan kita ke kubur. Yang pertama, keluarga kita, istri, anak akan mengantarkan kita ke kubur. Yang kedua, harta kita akan mengantarkan kita ke kubur. Yang ketiga, amal ibadah kita juga akan mengantarkan kita. Tapi yang 2 yang pertama itu akan kembali, tidak akan menemani kita di dalam kubur. Anak, istri akan kembali setelah mereka mengantarkan kita di dalam kubur setelah kita ditanam. Harta kita pun akan kembali. Tidak ada orang yang ditaruh hartanya, emasnya, atau apapun uangnya dikubur bersama dengan mereka. Tidak ada. Semua akan kembali. Yang menjadi teman adalah amal saleh. Maka orang-orang yang pelit, yang tidak mau menginfakkan hartanya di permukaan bumi ini di saat dia masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyesal kelak para jemaah. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dia akan berkata, wahai Tuhanku, laula akhartani, kenapa tidak engkau tempokan sedikit ajalku? Fa asaddaka, aku benar-benar akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Sebelum penyesalan itu datang para jemaah, mari kita gunakan harta yang telah diberikan oleh Allah untuk membantu orang-orang yang hari ini lapar, yang kita telah tahu bagaimana sakitnya, pedihnya lapar tersebut. Apalagi lapar mereka tidak terbatas seperti lapar kita. Kalau lapar kita hanya 12 jam, berakhir dengan datangnya waktu maghrib. Tapi laparnya orang-orang miskin tidak tahu kapan berakhir para jemaah. Kecuali ada orang-orang dermawan seperti kita yang mampu membantu mereka. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan terus membantu seorang hamba selama hamba tersebut terus membantu saudaranya. Mari kita mengharap bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membantu saudara-saudara kita. Kemudian nilai yang keempat para jamaah yang diajarkan oleh ibadah puasa adalah bersilaturahmi. Ibadah puasa menuntut kita untuk saling memaafkan. Karena tidak akan menjadi orang yang bertakwa, tidak akan menjadi hamba yang bertakwa seseorang apabila di dalam hatinya ada permusuhan dengan sesama manusia. Ada dendam dengan sesama manusia. Ada dengki, ada iri dengan sesama manusia. Maka kita dituntut oleh ibadah puasa untuk saling memaafkan, saling kunjung mengunjungi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yansa'a fi atharihi falyasir rahimah." Siapa yang suka, yang ingin diluaskan oleh Allah rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Ibadah silaturahmi adalah ibadah yang besar nilainya di sisi Allah. Dan memutus silaturahmi adalah merupakan dosa yang besar di sisi Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Ithnani la yandurullahu ilaihima qati'ur rahim wa jarusuk." Ada 2 orang yang tidak akan mendapatkan pandangan rahmat Allah nanti di hari kiamat, yaitu tetangga yang jahat dan orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka dulu para jamaah, di saat kita melakukan ibadah seperti ini, ada saudara-saudara kita selain kita yang hadir di masjid seperti ini.
Tapi sekarang mereka mungkin telah kembali kepada Allah, tidak bisa hadir lagi bersama dengan kita. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hadir, untuk memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Allah mengatakan, "Duribat alaihimud dillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian dimanapun kalian berada, kecuali dengan memperbaiki hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Sebulan penuh kita melakukan ibadah puasa adalah memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena ibadah puasa adalah ibadah khusus untuk Allah. As-saumuli wa ana ajzini bih, kata Allah. Puasa untukku, khusus untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Maka hari ini dituntut kita untuk beribadah, memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Karena hanya dengan dua hubungan inilah kita akan menjadi hamba yang mulia, bukan hamba yang hina. Dan hamba yang mulia itu adalah hamba yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah para jamaah yang perlu sekali kita camkan. Kita ambil nilai-nilai dari ibadah puasa. Tidak ada gunanya melakukan ibadah kalau nilai makna dalam ibadah tersebut tidak kita gali, tidak kita diresapi, dan kita tidak mempraktekkan dalam kehidupan kita. Tapi apabila kita mau menggali, mau merenungi, meresapi, kemudian kita praktekkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita, maka walaupun kecil, nilai ibadah itu akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya khatib mengucapkan kepada kita semua, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyabakum minal aidin wal faidin. Selamat berhari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.